Kalau dari awal pandemi itu, Kepala Puskesmas dan juga Kepala Kasatpel kami memutuskan untuk melakukan pelayanan di parkiran. Jadi sampai saat ini pun kami pelayanan di parkiran dengan membuat tenda. Jadi tidak lama kasus tinggi, itu kita sempat bingung tentang APD. Bahkan kami pun sempat pakai jas hujan. Face shield itu kita bikin dari bandana, mika, terus paperclip kita sambungkan, itu buat face shield kita. Ngerasa burnout sih. Burnout itu sempat berasa, jujur saya juga sempat konsul ke psikolog, ke psikiater, karena saya ngerasa aduh kok kerjanya itu lagi gitu, kayak cuman ngeliatin hidung orang dan mulut orang kayak gitu. Ada beban, jadi karena saya petugas medis dan bekerja tiap hari ketemu yang kita nggak tahu itu pasien COVID atau bukan, jadi ada beban saat keluar rumah, takut membawa, takut carrier atau takut menularkan kepada orang lain. Sebelum itu paling cuma hanya memakai masker bedah ya, tapi saat ini kita memakai masker N95. Suara kita harus kencang, bahkan harus teriak-teriakan ke pasien supaya pasiennya mendengar, karena pasien juga nggak dengar karena kita kan tertutup dengan masker. Untuk di tempat saya aja kemarin sempat kehabisan peti jenazah karena setiap hari ada yang meninggal, dan memang setiap hari, kenyataannya memang setiap hari memang ada. Untuk di wilayah saya sendiri minimal itu sehari bisa 3-4 orang. Saya juga sama, udah ada di tingkat jenuh kayak yang pas datang ke puskes tuh kayak ya Tuhan, pengen cepet-cepet berakhir sih. Ibaratnya pulang ke rumah tanpa harus mandi dulu, temu keluarga, keluar kota bebas atau jalan-jalan sama anak-anak tuh bebas. Pengen gitu lagi. Beberapa petugas isoman, beberapa petugas mulai tumbang, jadi kita double job, kita waktunya makin panjang, bahkan ada yang jaga beneran 24 jam. Kita edukasi ke masyarakat udah mulai sulit ya, karena posisinya mereka udah anggap ini biasa sebenarnya, padahal kenyataannya ini lebih dahsyat kalau saya bisa bilang ya, karena ya itu yang saya rasakan di puskesmas saya sendiri, kasusnya jauh lebih banyak dibanding awal-awal. Penyemangat ya keluarga sih nomor satu. Kalau dari saya sendiri sih biasanya saya cerita ke orang-orang terdekat, ke orang tua. Setelah kita cerita tentunya mereka pasti akan ngasih kita semangat sih. Kalau selama pandemi kita bisa edukasi ke pasien atau orang lain, tapi ketika keluarga inti sendiri yang terkena itu rasanya aduh beda banget deh, udah nggak bisa, logika nggak bisa dipakai lagi. Waktu itu pas saya ngantar orang tua saya ke IGD, itu rasanya berat banget. Saya ngerasa kayak aduh amit-amit, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ini terakhir kalinya saya ketemu orang tua saya gitu, karena kan nggak bisa ngunjungin kan, nggak bisa, namanya orang sakit biasa kan kita bisa datang tiap hari gitu kan. Ini kalau pas di IGD terus rasanya berat banget. Kita butuh support loh saat seperti itu. Bukan dijauhi atau diseminasi seperti itu. Yang bikin nyesek kan gitu, kita udah kerja capek-capek mati-matian tapi baca sosmed kok kayak aduh pengen buang handphone ya rasanya gitu kan. Ya semoga pandemi ini cepat tertangani sehingga kita bisa kumpul bersama lagi. Berasa banget memang jumlah pasien yang di swab itu meningkat, entah itu kontak tracing, bergejala, atau yang memang rencana tindakan. Sampai saya baru dengar info dari teman saya kalau dari IGD RSCM aja sampai 200% gitu. Sampai benar-benar pasien tuh ada yang bawa kursi sendiri gitu, saking nggak ada tempatnya di sana. Yang varian Delta ini yang pengalaman saya ya, penyebarannya makin cepat. Gejala mungkin ada tapi makin unpredictable gitu. Jadi tiba-tiba dia datang dengan desaturasi, padahal 2 hari kemarin masih cuma batuk biasa gitu, dan tiba-tiba langsung sesak. Bahkan ada yang tidak sesak sama sekali, tapi nyatanya pas dicek saturasi oksigennya sudah di bawah 80. Pesannya itu yang penting jaga kesehatan, selalu patuhi prokes, dan yang penting jangan egois gitu. Jangan sampai kita merasa diri kita sehat, kemudian kita jadi abai gitu loh. Padahal justru orang-orang sekitar kita itu kita nggak tahu gitu. Pokoknya kita harus saling menjaga sih, itu sih. Sekarang tugas kita adalah saling menguatkan satu sama lain, keluarga, teman-teman semua. Jika ada yang kena, support, jangan malah dikenakan sanksi sosial atau didiskriminasi, malah bikin dia down, imunnya makin turun. Introspeksi diri sendiri aja gitu. Tolong pakai maskernya. Tolong kalau misalkan anaknya belum bisa pakai masker, lebih baik tidak usah diajak keluar. Kalau nggak urgent banget, anaknya nggak usah diajak keluar.